Kita belinya kalengan. Ini padahal ini produk dari Perancis. Padahal aslinya dalamnya keongnya dari Indonesia. Ya. Yang pada ibaratnya sama pengusaha kita diekspor ke sana. Nah, ini saya pakai pap pastry ya. Nih, pap pastry merek apa aja ya. Ini sebenarnya yang agak ribet. Kalau yang gampang pakai cangkang doang sih. Cangkang atau enggak ada piringnya khusus. Piringnya tuh bentuknya bulat, ada bolong-bolongannya tuh. Kalau teman-teman makan di restoran itu pasti pernah tahu lah, pasti menu ini pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Di restoran fine dining itu pasti ada. Saya ambil cutter yang paling gede nih. Ini volumenya 1 biji dibakar 1 keong. Nanti 1 piring itu bisa ada misalnya 6 biji. Enggak, saya mau bikin ini, mau langsung jadi 1 ini gede aja. Teman-teman ya, ini buat nambah wawasan lah. Ini gua agak lembek dulu nih, masih agak keras soalnya. Nih, ini saya buat ininya, buat atasnya ya. Terus saya bakar nih. Ini ya. Ini saya udah mecahin telur ya. Pakai kuning telur ya. Kalau nempelin ini ya, pap pastry ketemu pap pastry, kita tempelinnya pakai kuning telur ya. Nih, kuning telur ya, nggak pakai putihnya, kuning aja. Itu, ya ini saya ini tuh. Nah ini semuanya nih, oven udah saya nyalain. Jadi ini kita masak duluan, soalnya ini kan perlu waktu ya buat matangin ininya ya. Nah, ini baru saya pasang sini, mau di atasnya lagi. Kalau di sana kan, kalau di restoran itu kan mereka bikin gini tuh banyak, kecil-kecil. Makanya perlu waktu lama ngerjain ginian. Saya gampang aja nih gini. Jadi kalau pap pastry ketemu pap pastry, baiknya pakai kuning telur ya. Nih, pap pastry baik main di 180 ya, pap pastry ya. Kalau kita bikin lasanya segala macam itu dimain di 160 ya. So, kalau ini main di 180 nih, ya. Saya masukin sekarang ke oven. Nah, sekarang kita bikin ininya. Butternya ya. Ini ada almond ya. Almond yang ini ya, saya bikin powder sama garnishnya ya. Almondnya yang slice aja ya. Kalau ada yang powder itu ya. Saya seneng yang ini, soalnya saya mau bakar sendiri. Nah, sekarang kita bikin butternya ya. Ini herb butter ya, garlic herb butter ya. Kalau bikin snail itu keong-keong gini, itu selalu pakai herb butter. Nih ya butter nih. Butter. Terus saya masukin ini ya, daun peterseli. Ini semua saya udah cuci ya, saya udah cuci tangan segala macam udah ya. Pokoknya udah aman lah. Nih ya, nih butter. Ini pakai daun peterseli ya, biasa. Ini saya chop aja ya. Nih ya, saya masukin ya. Tuh. Nih ya, bawang putih biasa aja ya. Nah ini bawang putihnya itu ya, dicop halus ya. Ini kan udah rata tuh. Saya masukin. Oke. Saya masukin garam kan. Nah. Garam. Oke, ini merica hitam ya saya pakai. Nah ini tinggal almondnya ya. Nanti saya masukin almondnya ntar ya. Kalau almondnya saya mesti saya bakar dulu ya. Ya. Ini saya ini dulu nih. Kan di menu tadi di resep kan ada tulisannya duxelle mushroom. Duxelle mushroom tuh ini nih. Jamur kancing, biasanya saya pakai kancing aja nggak apa-apa gitu. Nanti dimasak kita chopper gitu ya. Karena saya mau ini dulu nih. Ini udah dicuci ya, udah dicuci. Ini kita potong kasar aja soalnya nanti mau dimasak terusnya di blender ya, di chopper ya. Jadi ini kita cacak kasar aja, nanti kita tumis. Bawang putih emang kasar aja, ini mah nggak perlu halus-halus. Kalau tadi wajib harus karena fisiknya ntar kelihatan di butternya tuh, pas butternya meleleh. Bawang putih di sini harus halus dicop, karena kalau misalnya kasar nanti tamunya ngelihat bawang putihnya ada yang gede, ada yang kecil, nggak bagus kan.
Nah, jadi baiknya dia harus seragam, halus banget. Ini udah jadi ya pak pastrinya nih. Iya teman-teman ya. Ini pak pastrinya ya, udah jadi nih. Nanti buat tatakannya itu, buat tatakannya apa? Keongnya. Nanti kita kasih mushroom dalamnya, ada keongnya, ada butternya ya. Gitu. Ini pak pastry ya. Ya, gitu. Kita taruh luarnya dulu. Nah, almond ini ada yang powder, ada yang gelondongan. Ini kan gelondongan ya, bukan gelondongan, udah di slice ya. Dia udah di slice ya. Almond udah di slice. Saya mau masuk sedikit nih. Ini mau saya taruh oven biar dia gosong-gosong dikit. Kalau ini dicampur di blender. Kalau ini di blender halus, terus saya dimasukin ke sini, ke butter ini nggak enak. Rasanya cuman ya di mulut tuh cuman ya itu doang, cuman kayak keset-keset, ada tepung aja begitu, kayak tepung, nggak berasa itu tuh almond tuh nggak kerasa. Tapi kalau almondnya kita bakar nih kayak begini nih, itu insya Allah dia rasanya enak. Soalnya makanan apapun kalau misalnya udah disangrai-sangrai, dikasih warna kayak gitu, pasti lebih enak. Nih, udah lumayan panas nih. Ya, masuk bawang putihnya nih. Tuh. Ya. Oh. Bawang putihnya udah masuk. Masuk. Baru masuk bawang putih ini ya, mushroomnya nih. Tuh. Ntar saya blender nih. Ini jamur itu dia tuh nyerap banget minyaknya. Jadi kalau kita kasih minyak, butter kemana itu ya habis-habis aja keserap sama dia. Tapi nanti kalau dia udah matang, dia ngerilis lagi, ngeluarin lagi tuh itunya tuh. Ini kasih garam ya, biar minyaknya keluar lagi. Kadang-kadang kita merica hitam. Kadang-kadang kita masak, wah kayaknya kurang minyak nih, kurang ini. Tapi pas udah kita masak dia hilang, ketelan sama dia. Terus dia diserap sama jamurnya. Tapi ntar pas udah jamurnya matang, dia langsung ngeluarin lagi minyak yang kita masukin tuh. Jadi kalau misalnya ini jangan ketipu kita, kayaknya tadi kayak saya lihat nih kayak kurang minyak nih, kurang butter nih. Saya nggak tambahin lagi, tuh akhirnya keluar lagi tuh butternya tuh. Nah sama kayak almond tadi yang saya bilangin, masak-masak itu kita butuh bau-bau sangitnya mushroom ini. Mushroom ini kalau dimasaknya cuman sebentar, belum ada warnanya, dia nggak bakal ada rasa sangit-sangitnya itu tuh, bau-bau gosongnya itu nggak ada. Jadi rasa makanannya nanti bakal datar aja. Kita pengen dia ada bau aslinya tuh, bau sangit-sangit gosong-gosongnya itu yang justru dia bikin enak. Nah ini saya ada ini ya, ada apa? Daun thyme ya, daun thyme. Ini saya masukin sedikit aja lah nih. Tuh, masukin aja gitu. Ntar saya pilihin lagi kok. Saya ambilin, saya keluarin. Ini maksudnya ada bau-baunya, ntar pas dimateng dia ada bau-bau thyme-nya. Cuma thyme kita kurus-kurus ya, nggak kayak thyme luar. Thyme luar tuh banyak daunnya gitu. Kalau kita mah banyak batangnya aja. Escargot ya, keong. Tuh, isinya ya, banyak tuh isinya tuh ya. Ini kuahnya udah saya buang. Misalnya dia airnya banyak sekali kan, saya buang sedikit aja atasnya. Nih, teman-teman lihat nih, warnanya udah coklat-coklat begini nih, udah bau-bau. Kalau di sendok nih saya gini itu, oh bau ini nih, bau press thyme itu sama baunya ini nih, jamurnya ini. Nah, ini saya mati ini. Tuh, ini udah matang. Sekarang kita masak keongnya. Nah, keongnya itu biasanya sih 7 biji lah. Ricer tuh satu orang tuh dihitung 7 biji lah gitu ya. 7 pieces. Nah, ini saya ambil nih. Ini keongnya ya. Nih, keongnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini saya lebih lah. Nih saya lebih 9 nih. Bonus. Ini 9. Ya. Ini mau saya cuci. Dia itu ngandung air ya. Di dalamnya itu banyak airnya itu ya. Airnya tuh bau-baunya jujur aja agak enak sih. Agak enak. Tapi kalau udah dimasak ini jauh dari enak. Kalau udah dimasak dia jauh dari enak. Enak kok. Bau-bau putih segala macam itu ya. Ini mau saya cuci dulu. Dibilas aja biasa ya. Kalau udah dicuci lendir-lendirnya hilang. Ini sekarang saya mau masak.
Ya, masaknya gampang. Nih, jadi sebelum keongnya itu sama sep-sepnya ditaruh di papestrinya atau di cangkangnya segala macam, ini harus ditumis dulu, dimasak dulu. Ya, masaknya nggak jauh-jauh, pakai bawang putih aja. Ini segini aja ya, tuh. Coklat-coklatnya masih golden-golden gini aja, cukup ya. Kuning-kuning begini ya. Jadi ini mah dijamin, nggak perlu dites juga, nggak pahit. Nih, balik lagi ke bawang putih tadi nih, buat keongnya. Nih, ya chop aja nih. Oke, nih. Ya. Oke, butter. Tuh, saya masak kecil ya apinya ya. Kalau bawang putih baru cemplungin, baunya kan iya bawang putih ya, mentah kayak kita tangan kita megang bawang putih mentah gimana sih baunya gitu ya. Tapi kalau udah agak coklat-coklat gitu, apalagi udah ketemu butter gitu, dia baunya berubah ya. Baunya kayaknya pengen kita gaduk gitu bawang putihnya. Berarti dia udah matang tuh. Nah, ini nih. Nih. Masuk ya tuh keongnya tuh. Ya. Keong masuk. Biasalah. Kita kasih garam. Ya, garam. Jadi tetap ada semua udah dibumbuin ya. Tuh merica sebelum ditaruh di papestrinya. Ya, ya ini bumbu dasarnya ini aja. Jadi bau mentah, anyirnya tuh hilang. Bagian chef di sini dia pakai white wine ini dimasukin nih. Tapi saya nggak masukin nih. Saya nggak masukin, ini nggak wajib banget. Ada menu yang memang harus bener-bener ada white wine-nya. Cuman ini nggak. Tapi saya pakai white wine. Sekarang dimasukin nih. Nanti dia kering, white wine-nya kering, dianya udah saat gitu, baru diangkat. Kita butuh kulit-kulitnya dia tuh kering nih. Jadi kalau keong itu di dalam kaleng itu tuh bernyenyek. Keong ini escargot ya. Keong ini di dalamnya tuh di dalam air, dia itu bernyenyek, basah. Kita masak di sini supaya dia jadi crispy gitu kulitnya. Itu tujuan kita masak ini tuh. Ya, biar dia kulitnya kering-kering gitu. Kalau kita ini dimakan begini aja nih, makan begini doang kan kita di mulut tuh kayak basah bernyenyek gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kayak di sate, kayak temen tadi bilang katanya di kampung mah ini di sate segala macam kan di kering-kering itu enak ya. Nah, itu. Tujuannya itu, simpelnya itu aja sih. Gimana kita merubah dari basah bernyenyek-nyenyek itu di dalam kaleng jadi crispy kulitnya. Nah, ini ya, patokannya kelihatan dari bawang putihnya ya. Bawang putihnya mulai agak coklat-coklat begitu, berarti selesai. That's it. Ini udah selesai ya, udah kering-kering gitu tuh. Nih, saya masukin. Oh. Oke. Nggak usah terlalu halus ya. Kita butuh dia ada fisiknya di butternya itu. Oh ya, masih kayak begini ya. Oh, masih gerinjil-gerinjil gini ya. Soalnya nanti pas jadi butternya itu dia harus ada gerinjil-gerinjilnya. Pas butternya meleleh, kita ngelihat dia ada di situ gitu. Gerinjil-gerinjilannya. Ya. Nah, ini sekarang saya mau giling jamurnya nih ya. Jamurnya. Tadi saya bilang tadi ya, dibuang itunya, daun batang thyme-nya itu saya buang. Oke. Ah, cukup. Ini kalau dirasain udah enak. Jadi dia tuh intinya sih buxel itu mushroom yang saute mushroom yang udah dicop. Udah dicop halus. Banyak sekali makanan-makanan Eropa tuh yang pakai ini nih, pakai duxelle mushroom tuh banyak sekali. Salah satu yang itu beef Wellington itu. Nih ya teman-teman tuh, ya ini itu duxelle mushroom itu ya. Butter tadi, butter itu kita masukin ininya nih, ya. Nih, semua pas. Nih. Hot butter, compound butter, garlic herb butter, banyak banget namanya lah. Cuman intinya garlic butter,
hot butter sama almond. Yang ini stylenya saya pakai pastry, nggak pakai cangkang. Kalau cangkang itu cuman cangkang sama diisi snail, kasih butter di oven, udah selesai ya. Kalau saya nggak, ada pastry-nya ya. Nah, ini kan udah berasa semuanya nih. Ini kita kasih duxelle-nya. Nih, saya taruh sini nih. Tuh, agak ditekan dikit. Kalau dia biar agak turun nih pastry-nya. Kalau pastry-nya dia harus agak turun dikit bagian tengahnya. Oh, tengahnya kan dia kopong sebenarnya kan. Nah, makanya dia banyak ininya. Jadi tengahnya dikopongin gitu ya, ditekan gitu ya, biar dia keisi. Nih, tuh. Woi, ngeri. Waduh, udah kayak baunya kayak ini. Nah ini garlic-garlicnya ini nih penting nih. Garlic-garlicnya kan enak. Oke. Nah, ini butter ini nih. Kita nggak masak lama di oven begini ya, sudah hanya ngejar meleleh aja. Soalnya ini tuh rasanya udah ada. Butter ini rasanya udah jadi. Kalau teman-teman mau simpen di kulkas nggak apa-apa, gitu ya. Kalau misalnya mau diinin begini aja nggak apa-apa. Nih, disimpan kulkas tuh maksudnya taruh di plastik gitu ya. Kalau di plastik itu kontainer, taruh di kulkas. Kalau mau dipakai, taruh di room temperatur, tinggal disendok doang. Saya inin aja ya. Tuh. Oke, ini hanya cukup di oven begini aja. Sebentar ya, penting ovennya panas ya. Ovennya benar-benar panas baru dimasukin. Soalnya kita ngejar hanya meleleh sedikit aja ya. Tuh, ya kan? Nah ini saya ngambil tadi sedikit nih. Tuh kan saya masukin tadi sedikit. Tuh, saya masukin sedikit tadi. Ya, saya masukin tadi sedikit buat itu aja. Karena ini pakai almond, otomatis kita garnishnya harus almond, itu udah pasti. Ya, terus kalau masih almond kita harus ngasih yang cakep-cakep, yang ibaratnya yang cakepnya gitu. Jadi buat tunjukin kalau ke tamu kalau ini tuh pakai almond gitu, bukan, harus yang cakep-cakep. Ya. Tuh. Nah teman-teman ya. Nih. Udah jadi tuh. Jadi keongnya itu rasanya ada rasa bawang putihnya, butter gurih-gurihnya gitu kan udah kita bumbuin tuh ya. Nah, di situ tuh ada rasa almondnya.